Hey, so mommy and I won't trip anymore. Bagaimana seandainya jika kita bisa melihat masa depan kita sendiri setelah menikah nanti? Mungkin aja hal itu bisa menjadi sesuatu yang gak seru, atau mungkin sebagian orang tentunya akan dapat menentukan sebuah pilihan antara melanjutkan pernikahan atau tidak. Halo teman-teman, di video kali ini admin mau membahas sebuah film romantis fantasi yang berjudul Our Dream Wedding. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang bisa melihat masa depannya setelah dia menikah nanti. Karena pada awalnya dia memiliki keraguan dan ketakutan untuk memulai kehidupan berumah tangga. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah wanita ini selanjutnya? Mending admin mulai aja alur cerita filmnya. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang dokter cantik yang bernama Natalie atau yang saya singkat menjadi Nat. Dalam kehidupannya, Nat diceritakan memiliki kekasih bernama Scott yang juga merupakan seorang dokter di rumah sakit itu. Selama beberapa hari belakangan, Nat terus aja merasa gugup karena dia baru aja menyelesaikan ujian kompetensi untuk menjadi dokter spesialis anak. Scott pun paham dengan kondisi itu, dan dia ingin mengajak Nat untuk makan malam bersama agar perasaan kekasihnya itu bisa menjadi lebih santai. Hey, you stole that one. Di rumah, Nat punya seorang adik bernama Abby yang sedang menempuh pendidikan di universitas kedokteran seperti dirinya. Dan sebagai seorang adik yang ngefans sama kehidupan kakaknya, Abby pingin banget memiliki kehidupan yang sama seperti Nat. Menurutnya, Nat adalah seorang dokter yang sukses dan punya pacar setia, yang mungkin aja sebentar lagi akan melamarnya untuk menikah. Menanggapi ucapan adiknya itu, Nat lalu memberikan sebuah nasihat. Kalau di umur Abby yang masih 18 tahun, dia masih memiliki banyak waktu dalam menentukan keinginan hidup. Selain itu, Nat juga bercerita kalau dia bertemu dengan Scott ketika mereka berdua kuliah di kampus yang sama. Singkat cerita, Scott dan Nat tiba di sebuah taman untuk makan bersama. Di tempat itu, Nat sempat curhat mengenai kesulitannya dalam ujian kompetensi dan keinginannya untuk menjadi dokter anak. Di satu sisi, Scott yang merasa udah lama berpacaran dengan Nat, tiba-tiba aja melamarnya untuk menikah. Namun Nat malah menolak lamaran dari Scott dengan alasan dia merasa ragu apakah dirinya udah siap untuk menjalani kehidupan berkeluarga atau belum. Mendengar jawaban itu, perasaan Scott menjadi sangat kecewa. Scott pun merasa bingung harus berbicara apa lagi, sehingga dia akhirnya pergi meninggalkan Nat sendirian dengan perasaan sedih. Gara-gara kejadian kemarin, pertemuan antara Scott dan Nat di rumah sakit menjadi sangat canggung. Mumpung mereka bertemu, Scott lalu mengajak Nat berbicara berdua dan memberitahu kalau dia mendapat tawaran untuk menjadi dokter di salah satu rumah sakit di Chicago. Merasa kalau hubungannya dengan Nat udah nggak jelas kemana arahnya, Scott akhirnya memutuskan untuk berangkat ke Chicago besok pagi. Hal itu pun terpaksa dia lakukan karena Scott udah nggak punya alasan lagi untuk bertahan di kota ini. Sepulangnya dari rumah sakit, Nat datang ke rumah neneknya yang bernama Mimi. Di sana, Nat mulai bercerita mengenai masalah percintaannya dengan Scott yang membuat Scott merasa sangat kecewa sampai memutuskan untuk pindah ke kota lain. Ketika Mimi bertanya apa keinginan dari Nat, ternyata Nat sendiri juga nggak tahu apa yang sebenarnya dia inginkan. Dari jawaban itu, Mimi bisa memahami perasaan Scott yang tentu aja nggak bisa bertahan dalam menjalani ketidakpastian hubungannya dengan Nat. Setelah mendengar curhat dari Nat, Mimi lalu menunjukkan kerudung pernikahannya dulu. Saat itu, Mimi menceritakan tentang pengalamannya sebelum menikah yang pada awalnya juga merasa belum siap untuk menjadi istri orang. Tapi berkat kerudung pernikahan itu, dia seperti bisa melihat masa depannya dengan kakek Nat. Untuk membuktikan ucapannya, Mimi lalu meminta Nat untuk mencoba kerudung itu yang tiba-tiba aja membawanya di kehidupan yang berbeda.
Nat pun menjadi sangat terkejut dengan situasi ini, yang dimana dia udah menikah dengan Scott serta memiliki 2 orang anak yang bernama Emma dan Dylan. Ketika Nat udah sadar, dia baru mengetahui dari Scott dan anaknya kalau di kehidupannya yang sekarang mereka berempat tinggal di rumah Mimi. Melihat kondisi istrinya itu, Scott menjadi sedikit khawatir, tapi Nat mengatakan kalau dia hanya merasa kelelahan dan butuh waktu untuk beristirahat. Everybody, be good. Nat yang masih nggak percaya sama kehidupannya itu, lalu mencoba menelpon sahabatnya bernama Annie yang ternyata udah nggak pernah bertemu lagi selama 10 tahun. Selain itu, Nat juga mencoba untuk memakai kerudung pernikahan Mimi, tapi dia nggak bisa kembali dari kehidupannya yang sekarang. Di waktu yang bersamaan, ibu Nat yang bernama Jenny datang ke rumah untuk mengajaknya bertemu dengan Abby yang akan memilih gaun pengantin. Di tempat itu, Nat sempat berbicara dengan Mimi yang ternyata mengetahui kalau mereka berdua berasal dari kehidupan yang berbeda. So, do you like what you see? Nat yang merasa aneh dengan kondisinya yang sekarang, lalu meminta kepada Mimi agar mengembalikannya ke kehidupannya yang semula. Namun Mimi nggak bisa melakukan hal itu dan hanya memberitahu kalau Nat akan kembali ke kehidupannya yang lama jika dia udah merasa yakin pada apa yang dia inginkan. Lalu di malam harinya, Nat bertemu dengan Scott yang mengajaknya untuk makan malam di luar. Dan setelah mereka selesai makan, Nat mulai bertanya kepada Scott mengenai kehidupannya sebagai seorang istri dan ibu dari kedua anak mereka. Sesampainya mereka di rumah, Nat mencoba untuk menjelaskan kepada Scott kalau dia bukanlah wanita yang sama yang selama ini udah menjalani kehidupan bersamanya. Namun Scott menanggapi ucapan itu dengan cara lain karena mengira kalau Nat lagi kelelahan sama kesibukan yang ia jalani. Mortgage and laundry and endless piles of dishes. Keesokan harinya, Nat yang datang ke tempat kerjanya juga merasa aneh karena sekarang dia udah menjadi dokter spesialis anak. Walaupun begitu, Nat tetap bekerja dengan baik dan bersikap sedikit canggung ketika berbicara dengan asistennya yang bernama Rachel. Semenjak dia menikah dengan Scott, mereka berdua memiliki jadwal kencan bersama, yaitu setiap hari Selasa yang tepat di hari ini. Tapi karena Nat belum terbiasa dengan kehidupan yang sekarang, dia terpaksa membatalkan jadwal kencan itu. Di rumah, Nat yang masih merasa aneh dengan kehidupan berumah tangga, kemudian meminta izin kepada Scott untuk beristirahat. Sebenarnya pada saat itu Scott ingin bercerita mengenai permasalahan belajar dari kedua anak mereka. Tapi karena Scott merasa kasihan kepada istrinya, dia akhirnya menyuruh Nat untuk beristirahat tanpa mengkhawatirkan Emma dan Dylan. Nat yang terbangun di tengah malam, lalu menghampiri Scott untuk meminta maaf karena dia sadar kalau rutinitasnya sebagai seorang ibu dan istri udah berantakan. Beruntung Scott adalah sosok suami yang baik dan bisa mengerti pada kondisi istrinya. Well, I'd love to agree with you, but then we'd both be wrong. We're in this together. We're figuring it out. Lalu pada suatu hari, Scott dan Nat dipanggil ke sekolah untuk membicarakan mengenai Dylan yang memiliki kecemasan berlebih waktu ujian. Ternyata kecemasan itu menurun dari Nat, di mana dia juga memiliki permasalahan yang sama ketika seumuran Dylan. Sebagai seorang ayah, Scott yang sering menemani anaknya untuk belajar sebenarnya udah mengetahui permasalahan ini dari beberapa bulan yang lalu. Pada kesempatan itu, Scott, Nat, dan kepala sekolah akhirnya memiliki sebuah solusi yang mungkin aja bisa mereka coba untuk membuat Dylan lebih percaya diri pada kemampuannya. Sejak kejadian itu, Nat akhirnya mulai membiasakan diri dengan kehidupan yang sekarang sambil menjadi guru yang baik bagi asistennya di kantor. Di rumah, Nat juga berusaha untuk lebih berinteraksi dengan kedua anaknya dan menikmati perannya sebagai seorang istri yang membuat kondisi keluarganya menjadi lebih dekat. Lalu pada suatu ketika, Nat bercerita kepada Mimi tentang bagaimana dia menjalani kehidupannya yang sekarang. Selain itu, Nat juga bertanya kapan dia bisa kembali ke kehidupannya yang semula.
Namun Mimi yang pernah masuk ke dalam situasi seperti ini tetap memberikan jawaban yang sama, yaitu kerudung itulah yang akan membawanya kembali jika waktunya udah tepat. That is really up to the veil. Sebagai seorang wanita yang super sibuk, Nat memiliki sebuah kebiasaan dalam menjadwalkan semua kegiatan penting semenjak dia kuliah. Dari semua catatan itu, Nat jadi bisa membagi waktunya untuk pekerjaan dan keluarga, serta membantu Abby dalam mempersiapkan pernikahannya yang tinggal sebentar lagi. Setelah menemani Abby, Nat mengajak kedua anaknya untuk berjalan-jalan di sebuah taman sambil bercerita tentang masa lalunya bersama Scott ketika mereka berdua masih berpacaran. Di waktu itu, Nat tiba-tiba mendapat telepon dari ayahnya yang ingin mengingatkan kalau dia dan Scott ada janji kencan bersama Abby dan calon suaminya. Setelah menitipkan Emma dan Dylan di rumah orang tuanya, Nat lalu menyusul Scott yang udah sampai duluan di sebuah restoran. Tapi karena Nat lupa pada jadwal mereka yang sekarang, Scott menjadi khawatir kalau ada yang salah dengan istrinya. About this not being your life. Dalam pertemuan itu, Abby dan calon suaminya yang bernama Brian ternyata ingin meminta saran mengenai sumpah pernikahan mereka. Scott dan Nat lalu memberikan beberapa nasihat, yaitu nggak perlu muluk-muluk dalam membuat sumpah setia, yang penting Brian dan Abby bisa bahagia dalam kehidupan berumah tangga. Maybe think of the first time you fell in love. Finding yourselves makes you two so good together. Setibanya mereka di rumah, Nat melihat Scott dan kedua anaknya sedang menonton video dari upacara pernikahan mereka yang dulu. Pada momen itu, Scott sebenarnya sempat merasa khawatir bagaimana kalau Nat tiba-tiba aja berubah pikiran dan ingin membatalkan pernikahan mereka. I'm sorry I put so much pressure on you when you're already stressed. Di saat mendengar kembali sumpah pernikahan mereka, Nat menjadi merasa bersalah jika dia pernah melanggar janji yang udah dia ucapkan. Namun Scott nggak pernah menuntut Nat untuk menjadi istri yang sempurna karena menurutnya cinta dan ketulusan mereka bisa mengatasi permasalahan apapun. In the end, love always wins. Keesokan harinya, Abby tiba-tiba datang ke rumah Nat untuk memberitahu kalau pernikahannya dengan Brian udah dibatalin. Awalnya, Nat mengira kalau Abby lah yang membatalkan pernikahan secara sepihak, tapi ternyata tempat yang akan mereka gunakan itu tiba-tiba aja mengalami kebanjiran. Water everywhere. The place is all wet. 3 inches of water. Karena di tempat yang lain udah di-booking oleh orang-orang, Nat memiliki ide untuk mengadakan pesta pernikahan Abby dan Brian di sebuah restoran. Abby pun setuju dengan ide Nat, sehingga pada akhirnya mereka semua membantu Abby dan Brian dalam mempersiapkan acara pernikahan mereka di restoran itu. Beberapa hari kemudian, akhirnya tibalah hari pernikahan antara Abby dan Brian. Setelah berganti pakaian, Nat kebetulan bertemu dengan Scott yang mengagumi kecantikan istrinya dan merasa sangat bahagia pada kehidupan mereka yang sekarang. I just hoped. Sebelum upacara pernikahan itu dimulai, Mimi tiba-tiba memberitahu Nat kalau dia bisa merasakan waktu di kehidupan mereka ini akan segera berakhir. Awalnya, Nat takut kalau dia akan lupa sama kebahagiaannya sekarang, tapi Mimi berpesan kalau Nat harus percaya pada hatinya. But your heart will know the truth. So please, I love you. Welcome to Aunt Abby's wedding. Singkat cerita, ketika Abby memasuki tempat upacara, Scott dan Nat sempat saling bertatapan dan sama-sama mengungkapkan cinta mereka. Beberapa detik kemudian, Nat tiba-tiba kembali ke kehidupannya yang lama, tapi Mimi yang sekarang ternyata nggak mengetahui apa yang sedang dialami oleh Nat. Did that really happen? Did what happen? Sesuai dengan nasihat Mimi sebelumnya, Nat akhirnya memutuskan untuk menyusul Scott yang akan berangkat ke Chicago hari ini. Beruntung Abby mampir ke rumah Mimi, sehingga Nat meminta adiknya itu untuk mengantarnya ke bandara. Di tengah perjalanan, Nat yang mengetahui kalau pesawat Scott udah berangkat lalu meminta Abby untuk mengantarnya ke sebuah taman. Setibanya di taman itu, Nat nggak sengaja melihat Scott yang lagi menyendiri dan batal berangkat ke Chicago akibat ketinggalan pesawat. Missed my flight. You know me.
Sebelum Scott memutuskan untuk membeli tiket pesawat lagi, Nat akhirnya meminta maaf atas penolakan kemarin dan mengatakan kalau dia ingin menikah dengannya. Nat pun mencoba untuk menceritakan masa depan yang akan mereka jalani, dan ternyata cerita itu berhasil membuat Scott berubah pikiran. There's gonna be a beautiful little girl named Emma who thinks that her father. Sejak hari itu, Scott dan Nat kemudian merencanakan pesta pertunangan mereka yang bersamaan dengan pengumuman kelulusan Nat sebagai dokter spesialis anak. Dan beberapa hari kemudian, pesta pertunangan itu pun akhirnya diselenggarakan. I love you both. Pada kesempatan itu, Nat yang kebetulan melihat sosok Brian lalu ingin mengenalkannya kepada Abby. Selain itu, Nat juga meminta Abby untuk berbicara dengan Brian karena dia udah mengetahui masa depan mereka yang suatu hari nanti akan menikah. He might very well be the one. You never know. Oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di alur cerita film yang berjudul Our Dream Wedding. Nah, seperti yang admin bilang sebelumnya, kayaknya enak juga ya kalau ada orang yang bisa melihat masa depannya seperti karakter Nat di film ini. Atau ada juga yang bilang sebaliknya, kalau bisa melihat masa depan itu nggak enak karena nggak ada misterinya. Mungkin itu aja dari saya, semoga teman-teman menikmati alur cerita film ini dan sampai jumpa di video yang berikutnya.